Bukankah sedikit sekali orang yang menyadarinya? Sejatinya kita sudah dikuasai penuh oleh teknologi. Dan bukankah mungkin 10 tahun lalu tidak ada kekhawatiran tentang ini? Saya akan bahas tuntas tentang sisi gelapnya teknologi yang sebenarnya mereka dekat sekali dengan kita dan kita merasa aman tentangnya padahal tidak sepenuhnya. Ibarat dua mata pisau kiri dan kanan. Dan kita hanya memilih yang kanan tapi yang kiri kita abaikan. Perkenalkan saya, Project T. Ini akan menarik untuk disimak. Kita sudah memasuki era baru teknologi. Era di mana teknologi sangat berguna bagi kita dan kita tidak bisa lepas dari itu. Tapi di sisi lain juga teknologi sangat berbahaya untuk digunakan bagi orang yang tidak tahu cara menggunakannya dengan benar. Saya akan jelaskan sedikit apa itu hacker. Hacker adalah istilah yang memiliki beberapa makna tergantung pada konteksnya. Secara umum, hacker dapat merujuk pada seseorang yang memiliki keterampilan teknis tinggi dalam bidang komputer dan jaringan. Tapi tidak semua hacker itu menggunakan kemampuannya untuk hal negatif. Berikut adalah beberapa jenis hacker dan apa yang mereka lakukan. 1. White hat hacker. Juga dikenal sebagai hacker etis, mereka bekerja untuk menemukan dan memperbaiki celah keamanan dalam sistem komputer dan jaringan. Tujuan mereka adalah untuk melindungi sistem dari serangan berbahaya. Mereka sering dipekerjakan oleh perusahaan dan organisasi untuk menguji dan memperkuat keamanan sistem mereka. 2. Black hat hacker. Mereka adalah hacker yang menggunakan keterampilan mereka untuk tujuan jahat atau ilegal. Mereka mungkin meretas sistem untuk mencuri data, merusak sistem, atau melakukan penipuan. Aktivitas mereka melanggar hukum dan bisa sangat merugikan bagi individu atau organisasi yang menjadi sasaran. 3. Grey hat hacker. Mereka berada di antara white hat dan black hat. Mereka mungkin menemukan kerentanan dalam sistem tanpa izin tetapi tidak berniat untuk mengeksploitasi atau merusak sistem. Sebaliknya, mereka mungkin memberitahu pemilik sistem tentang kerentanan tersebut, seringkali meminta imbalan. 4. Hacktivist. Ini adalah hacker yang menggunakan keterampilan mereka untuk tujuan politik atau sosial. Mereka mungkin meretas situs web atau sistem untuk mengungkapkan pandangan mereka atau memprotes kebijakan tertentu. 5. Script kiddie. Istilah ini sering digunakan untuk menggambarkan seseorang yang tidak memiliki keterampilan teknis yang mendalam tetapi menggunakan alat atau skrip yang dibuat oleh orang lain untuk melakukan serangan. Mereka biasanya tidak memahami sepenuhnya bagaimana alat tersebut bekerja. 6. Prehacker. Ini adalah jenis hacker yang fokus pada eksploitasi sistem telekomunikasi, seperti sistem telepon, untuk melakukan panggilan gratis atau mendapatkan akses ilegal ke jaringan telekomunikasi. Itulah macam-macam hacker. Berikut saya akan menjelaskan sedikit bagaimana seorang hacker bisa masuk ke dalam handphone Anda. Handphone, apakah kalian merasa aman dengan handphone yang kalian pegang sekarang? Apakah kalian yakin? Handphone yang berisi banyak data pribadi kalian, foto, video, m-banking dan banyak lainnya, dan apakah kalian yakin semua itu aman? Tentu tidak. Bagi beberapa orang yang paham dan mengerti bahayanya teknologi mungkin iya. Tapi bagi orang umum tentu banyak sekali celah yang bisa dimanfaatkan hacker. Tanpa disadari kalian bisa jadi sasaran dan target hanya dari handphone yang kalian gunakan. Pernahkah kalian coba connect wifi di tempat umum? Di kafe, di stasiun atau di bandara, bahkan sekarang banyak wifi umum yang dapat dijumpai di taman, area-area publik. Tahukah kalian bahwa sejatinya connect wifi di tempat umum seperti yang saya sebutkan di atas adalah hal yang bisa membuat perangkat kalian diretas? Apa saja yang bisa dilakukan hacker jika kalian menggunakan wifi di area publik yang semua orang bisa akses? Pertama, semua informasi penting di handphone bisa dicuri. Email, akun sosial media, m-banking, semua akun dan password bisa diambil, bahkan alamat rumah kamu pun mereka bisa tahu. Saya tidak akan memberitahukan bagaimana cara hacker bisa mengakses penuh data handphonemu. Hanya melalui wifi. Iya, hanya melalui wifi, hacker bisa kontrol penuh handphonemu tanpa kamu sadari. Di sini saya hanya akan menginfokan salah satu cara paling mudah seorang hacker mencuri datamu hanya melalui wifi yang kamu akses di publik area yang menggoda untuk diakses karena gratis. Bukankah wifi gratis di publik area sangat menggoda? Itu umpan yang menarik untuk disantap, bukan? Pernahkah kalian sebagai orang tua meminjamkan handphone kalian ke anak kalian tanpa pengawasan? Tahukah kalian bahwa entah itu sengaja atau tidak sengaja tanpa disadari dia mendownload apps di handphone kalian yang dimana pada saat instalasinya apps tersebut meminta akses ke foto, video, dan berbagai akses ke handphone kalian yang dimana itu membuka gerbang akses ke data-data handphone kalian? Di mana apps ini adalah apps phishing,
Apps yang sengaja dibuat untuk niat yang tidak baik digunakan oleh para hacker untuk mengakses semua data di handphone kalian yang secara sengaja atau tidak sengaja kalian install di handphone kalian. Ini adalah cara yang sering digunakan oleh para hacker untuk mencuri data kalian secara bebas, apapun itu yang berada di handphone kalian. Apps phishing dapat ditemukan saat kita berselancar menggunakan browser di mana biasanya kita akan langsung diarahkan untuk mendownload apps ini dengan sekali klik. Biasanya kejadian ini sering sekali dijumpai saat anak-anak kalian menggunakan handphone kalian yang tanpa mereka sadari mereka download dan menginstal apps ini di saat bersamaan. Sama dengan yang sebelumnya tapi yang ini tidak menggunakan browser sebagai wadah tapi menggunakan WA, SMS, Telegram, dan berbagai aplikasi chat yang kalian miliki di handphone yang selama kalian mengklik tautan tersebut akan langsung diarahkan untuk menginstal. Pernahkah kalian mendapat WA di grup WA, grup Telegram, bahkan SMS? File yang judulnya undangan, nomor resi, atau apalah bentuk file yang namanya menarik dan file tersebut bisa diklik dan saat diklik dia minta persetujuan Anda untuk install ke handphone kalian. Untuk pengguna Android ini sangat rentan sekali. Karena jika kalian menginstal APK tersebut maka dengan mudah dia mendapatkan semua yang dia butuhkan untuk membobol WA, M-Banking kalian, sosmed kalian, akun Google kalian yang memerlukan verifikasi 2 langkah saat digunakan. Karena saat APK-nya berhasil terinstall dia punya kendali penuh di handphone kalian. Teknologi sendiri tidak berbahaya, namun, dampaknya bisa positif atau negatif tergantung pada bagaimana teknologi tersebut digunakan. Ketergantungan yang tinggi pada teknologi dapat membuat individu atau sistem rentan terhadap kegagalan teknologi atau serangan. Automatisasi yang cepat juga bisa mengancam pekerjaan manusia di beberapa sektor. Dengan pendekatan yang bijaksana dan penuh tanggung jawab, kita bisa memanfaatkan manfaat teknologi sembari meminimalkan risikonya. Era baru teknologi ini membawa tantangan dan peluang baru, mempengaruhi cara kita bekerja, berinteraksi, dan hidup. Adaptasi terhadap perubahan ini menjadi kunci untuk memanfaatkan potensi penuh dari teknologi yang terus berkembang. Era baru teknologi merujuk pada periode perkembangan teknologi yang pesat dan inovatif, seringkali melibatkan kemajuan dalam berbagai bidang. Secara keseluruhan, baik iOS maupun Android memiliki kelebihan dan kekurangan dalam hal keamanan. Pilihan antara keduanya seringkali bergantung pada preferensi pribadi dan kebutuhan spesifik pengguna, serta seberapa baik mereka menerapkan praktik keamanan yang baik, seperti memperbarui perangkat lunak secara teratur dan hanya menginstal aplikasi dari sumber terpercaya. Cuma menurut saya tingkat keamanan iOS atau lebih sering dikenal Apple sedikit lebih baik tapi bukan berarti iOS tidak bisa dibobol hacker. iOS pernah melakukan sayembara di tahun 2019 nama sayembara tersebut adalah Apple Security Bounty. Dalam program ini, Apple menawarkan hadiah uang tunai kepada peneliti keamanan yang berhasil menemukan dan melaporkan kerentanan serius dalam sistem operasi dan perangkat Apple. Menurut kalian berapa lama waktu yang diperlukan hacker untuk membobol sistem Apple? 30 menit. Dari sayembara itu diumumkan, sistem keamanan Apple berhasil dibobol. Tidak ada yang benar-benar aman bukan? Di video selanjutnya Project T akan membahas tentang hacktivist seperti yang saya sudah jelaskan sebelumnya tentang hacktivist. Tujuan dari hacktivist seringkali adalah untuk menarik perhatian pada masalah tertentu, mempengaruhi kebijakan publik, atau mengungkap informasi yang dianggap penting oleh para pelakunya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Project T.